Salam. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu.
Masukkanlah firman-Mu itu ke dalam hati kami, agar kami dibaharui dan dikuduskan. Tolonglah agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan tema Karya Allah bagi orang pilihannya, yang diambil dari Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca secara bergantian. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir.
Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kita baca bersama. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 2. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita
di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari PP GKPI Pamen.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 3 dan 4. Dapat memecahkan segala hati keras yang mencurahkan hidup di hati yang lemah, yang menyembuhkan luka mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, mendaki gunung goyang binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2026, PPGKPI Pamen akan melakukan evangelisasi KUR di semua sesi ibadah minggu, pagi, siang, sore, dan malam, dan bazar makanan minuman setelah selesai ibadah minggu. Evangelisasi KUR ini diadakan dalam rangka keikutsertaan mereka di kegiatan Samosir International Course Conference yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 September 2026. Maka mereka sangat berharap mendapatkan dukungan secara moral dan material dari segala jemaat yang beribadah pada minggu ini. Oleh karena itu, mohonlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan langsung pulang setelah ibadah agar dapat menyaksikan evangelisasi KUR PPGKPI serta membeli makanan minuman pada bazar yang mereka selenggarakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2. Yesus, jadilah muridnya, ajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, dialah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon pertolongan dan tuntunan Roh Kudus mengarahkan kehidupan kami, jiwa dan hati sanubari kami Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak Allah dan menghidupi kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kami.
melalui firman yang akan diberitakan, sehingga kami dapat peneguhan, pembaharuan dan pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, pada minggu yang ke-8 setelah Trinitatis, tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, mengikutinya di tempat masing-masing. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita mengajak kita untuk merenungkan apa-apa saja dan bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang atau umat pilihan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita menjadi Kristen, bahwa kita juga menjadi pengikut Kristus adalah karena Bapa di dalam Yesus Kristus yang memilih dan menetapkan kita untuk percaya kepadanya. Lalu dalam teks ini kita disuguhkan dengan karya Allah bagi orang pilihannya. Kira-kira kalau kita ditanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ini kita mencoba berdialog dengan pikiran dan hati kita, kira-kira kita mau jawab apa? Kalau ditanya, apa karya Tuhan dalam hidupmu? Apa karya Allah di tengah-tengah perjalanan hidupmu? Tentu sekali kita akan berbicara tentang pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, atau pengalaman gagal walaupun kita percaya dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu tekanan yang paling besar dalam kitab Roma ini, Paulus selalu mengajak supaya setiap orang menjadi imitatio Christi,
atau menjadi imitasi Kristus, atau menyerupai dan meniru Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Maka dalam teks ini kita melihat nanti bagaimana reaksinya atau cara arahan yang mungkin mau diarahkan oleh Paulus. Namun sebelum kita masuk ke dalam hal ini, maka kalau kita bercerita tentang karya, berarti itu juga boleh kita terjemahkan dengan kreasi. Maka kalau Allah berkreasi, Allah berkarya dalam hidup kita, tentu karya Allah dimulai dengan penciptaan. Di dalam penciptaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah melakukan sesuatu dalam penciptaan itu yang menjadi karakteristik daripada kemanusiaan, dan ciptaan itu sendiri adalah top meot atau sungguh amat baik. Ketika Allah mengakhiri penciptaan, Allah selalu berkata top meot, sungguh amat baik. Lalu Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu juga adalah bagian dari sungguh amat baik itu sendiri. Keimagodean kita itu adalah sungguh amat baik. Lalu kalau kita melihat dalam hal sungguh amat baik, kalaulah manusia diciptakan dengan sungguh amat baik, lalu bagaimana reaksi kita? Atau bagaimana kita menganulir pemahaman itu jika dihubungkan dengan Roma 8 ayat 28 itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mendatangkan kebaikan. Tentu sekali Allah memulai karyanya dengan sungguh amat baik. Tentu sekali juga Allah mau melanjutkan dan mengakhiri perjalanan hidup manusia di dunia ini dengan kebaikan. Diawali, diakhiri, dan kemungkinan juga akan diproses dalam kebaikan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita lihat. Maka ketika Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Namun juga di dalam kreasi ex nihilo itu Allah tidak berhenti. Lalu dikatakan dengan sebutan oleh Jurgen Moltmann, dia mengatakan bahwa kreasi kontinua. Ada proses, ada Allah yang berkarya terus, berkreasi terus dalam hidup manusia untuk membentuk manusia itu menjadi baik dan lebih baik. Maka tadi kreasio ex nihilo itu yang di awalnya manusia diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan dunia ini diciptakan menjadi sungguh amat baik, lalu itu rusak. Ketika Kejadian 3 kita baca, maka terjadi kerusakan. Maka dosa menjadi faktor yang menyebabkan kerusakan kebaikan itu dalam kehidupan manusia. Lalu Allah tidak mau tinggal diam. Allah tidak mau tinggal, atau Allah kita bukanlah Allah yang pasif, namun Dia aktif melihat persoalan itu. Sehingga ketika Adam dan Hawa terjatuh ke dalam dosa yang merusak karya Allah dalam hidupnya, maka Allah melakukan pemulihan, yaitu dengan mengutus para nabi, dan dimulai lagi dengan pemilihan dan penetapan bangsa Israel menjadi bangsa yang diurapi dalam rangka misi untuk penyelamatan dunia. Jadi pemilihan bangsa Israel jangan dipahami hanya menyelamatkan bangsa itu, tetapi rencana Allah adalah rencana untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, walaupun yang dipilih adalah bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika ini terjadi, ketika ini berlangsung, manusia yang penuh dengan dosa itu dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan dengan berbagai cara, namun manusia itu bebal hingga Allah
maka disebut oleh Jurgen Moltmann Allah yang menderita. Maka Allah yang adalah Allah yang agung dan besar itu turun ke dunia di dalam diri Yesus Kristus untuk melakukan pemulihan relasi yang telah terputus, relasi yang telah hancur dari yang baik menjadi tidak baik antara manusia dengan Allah, antara ciptaan dengan pencipta. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita disegarkan dengan itu, dengan pemahaman itu. Maka Allah melakukan pemeliharaan itu tadi terus menerus di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu bagaimana kita melihat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Dalam khotbah kita ini kira-kira karya apa yang mau kita pergumulkan atau yang mau kita hidupi melalui teks ini? Yang pertama adalah karya pertolongan atau karya Allah yang memberikan Roh Kudus menolong kelemahan kita. Allah menolong kita dalam segala kelemahan. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang terbatas. Kita adalah makhluk yang sesungguhnya kita tidak mempunyai daya. Karena dari segi sumber saja, dari bahan saja, kita ini adalah makhluk yang tidak berdaya. Karena manusia itu diambil dari debu tanah. Safar debu tanah berarti kita adalah debu yang gampang diterbangkan oleh angin. Sehingga kita bukan tanah sesungguhnya, tapi debu tanah itu lebih lemah atau lebih ringan, atau muatannya, kadarnya lebih ringan daripada tanah itu yang secara mengglobal. Akhirnya itu kita hanya tertiup angin saja, itu sudah terbang. Artinya kehidupan kita segampang itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dalam hal kelemahan kita tadi, kita ini lemah. Dan dalam kelemahan itulah Allah memberikan Roh Kudus membantu kita, membantu kelemahan kita. Dan kelemahan ini bisa mencakup dalam teks ini, kita disebut kelemahan kita juga, kita lemah dalam berdoa. Kita lemah dalam berdoa sebab kita tidak tahu apa yang harus kita minta dari Tuhan. Maka Roh Kudus berperan untuk itu. Roh Kudus membantu kita dalam hal ini. Kalau saja kita Bapak Ibu lemah dalam hal meminta, apalagi dalam hal mengerjakan. Itu makanya Yesus mengatakan dalam khotbahnya ketika dia menyebut dengan pokok anggur, dia mengatakan, kamu tidak akan dapat berbuah apa-apa kecuali tanpa aku atau tanpa aku. Kamu tidak bisa melakukan apapun tanpa aku. Artinya tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik atau yang berpotensi dalam kehidupan kita ini. Hanya saja kita merasa kadang bahwa kita mampu. Kita merasa bahwa kita kuat. Kita merasa bahwa kita bisa untuk mengerjakannya. Namun kita harus menyadari hari ini kita disadarkan bahwa tanpa Roh Kudus dan tanpa Allah, kita mau buat apa? Kita mau melakukan apa? Kita berfungsi apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama yang kita lihat. Lalu dikatakan kenapa ada sebutan Roh Kudus harus menuntun kita berdoa? Apakah kemungkinan akan ada kesalahan dalam berdoa dalam hidup kita? Apakah ada kemungkinan kita akan salah berdoa? Sehingga harus dituntun supaya benar dalam berdoa. Bapak Ibu, di kitab Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kadang doa-doa kita seolah-olah tidak kita terima, bahkan kita merasa jangan salah doaku ini. Maka perlu kita koreksi doa yang kita sampaikan kepada Tuhan.
Sebelum kita melantunkan doa kita, perlu kita koreksi kira-kira yang mau kita minta, yang mau kita peroleh dari Tuhan itu adalah untuk apa? Apakah berkenan bagi Tuhan? Apakah itu sesuai dengan firman Allah? Atau itu salah karena itu untuk memuaskan hawa nafsu kita? Maka Allah mau mengajar kita, berdoalah bukan untuk keinginan, tapi berdoalah untuk kebutuhan. Apa yang Anda butuhkan? Bukan apa yang Anda ingini. Karena keinginan cenderung mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifat kedagingan dan hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melihat Allah menjawab doa kita. Itu juga sebaliknya, Allah tidak akan menjawab doa kita dengan keinginan kita, tetapi dengan kebutuhan kita. Itu yang akan diberikan oleh Tuhan. Maka bantuan Allah dalam berdoa ini, karena kita sebenarnya tidak tahu bagaimana berdoa, karena kadang pun kita tidak tahu apa yang kita perlukan, maka Roh Kudus membantu kita berdoa dalam hal-hal yang tidak kita ketahui atau yang tidak kita bisa ucapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inti dari khotbah ini adalah pasal yang ke-28. Dalam pasal yang ke-28 kita mendengarkan firman Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata kerja yang dipakai dalam teks ini adalah bersifat terus-menerus atau present middle indikatif, yang sifatnya kekal, yang sifatnya terus-menerus atau tidak berhenti. Maka Allah bekerja menolong kita itu tanpa henti-hentinya. Dia bergerak terus, dia aktif terus, mengarahkan kita kepada rencananya, bukan kepada rencana kita. Supaya yang terjadi adalah rencana Allah, bukan rencana pribadi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ini dalam teks khotbah kita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalaulah Allah bekerja, dikatakan dalam segala sesuatu. Segala sesuatu dia tidak menyebut bahwa ini apakah yang sifatnya negatif atau sifatnya positif. Dalam terjemahan dilakukan analisis bahwa segala sesuatu ini merujuk kepada segala kondisi, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik untung atau buntung, baik suka maupun duka. Maka segala sesuatu ini mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak terbebas dari penderitaan atau persoalan atau himpitan. Sehingga Bapak Ibu jangan terjebak dengan pemahaman teologi prosperity, teologi kemakmuran dari Amerika yang menggembor-gemborkan bahwa ketika Anda mengikuti Yesus, Anda tidak akan punya beban. Ketika Anda mengikut Yesus, Anda akan menjadi kaya raya. Ketika Anda mengikut Yesus, Anda akan sukses, tidak akan menderita, tidak akan ada hambatan, akan mulus-mulus semua. Itu teologi prosperity. Namun berbalik, bahwa Paulus mau mengingatkan kita, teologi yang dimasukkan dalam Providentia Dei ini, dalam pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, bukan hanya soal keberuntungan, namun dalam buntung pun Allah senantiasa bekerja dan dimuliakan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah, kita lihat dalam teks ini, menyebutkan dalam teks ini Paulus mau mengajak kita untuk memahami bahwa segala sesuatu negatif atau positif akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ke dalam kehidupan kita.
Kebaikan di sini bukan hanya soal beruntung, hanya soal keberhasilan, namun kebaikan di sini lebih condong kepada agapon, itu lebih mengarah kepada menyerupai Kristus atau dalam disempurnakan seperti Kristus. Maka kebaikan di sini Allah menuntun kita untuk menyerupai Kristus atau yang disebut dengan imitasi Kristus. Maka dalam hal ini segala sesuatu itu bisa dituntun untuk kehidupan kita diarahkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apakah saudara bisa terima bahwa kegagalan pun bisa dipakai Allah untuk kebaikan kehidupan kita? Apakah Anda bisa menerima bencana alam itu juga diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita? Apakah bisa kita memahami juga penyakit yang sedang kita derita itu juga dipakai Tuhan untuk kebaikan kita? Apakah kita juga bisa memahami bahwa himpitan ekonomi, bahkan pergumulan salib dalam keluarga, itu juga dipakai Tuhan untuk kebaikan kita? Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Roni, dia mengatakan demikian, seseorang pernah berdoa supaya dia menjadi orang yang sabar, supaya Tuhan memberi dia menjadi orang yang sabar dan kuat. Lalu Tuhan memberikan jodoh bagi dia orang yang strength, yang amburadul. Lalu dia bertanya, Tuhan, aku kan mau menjadi orang yang sabar, kok dikasih jodoh yang seperti ini? Rupanya kestrengannya itulah, amburadulnya itulah yang melatih dia untuk sabar, yang melatih dia untuk mampu bertahan. Sehingga kita mau melihat bahwa Allah mengizinkan benturan untuk hidup kita adalah untuk kebaikan. Misalkan gempa yang terjadi atau kita bukan sebutkan dengan erupsi Gunung Sinabung, apakah kita bisa memahami bahwa Allah di sana bekerja untuk melakukan pemulihan? Apakah kita hanya melihat itu sebatas bencana? Nah, mari dalam teks khotbah ini kita mau membuka kacamata kita, menggantinya. Tolong buka kacamatanya Bapak Ibu, ganti dengan kacamata yang baru. Selama ini mungkin kita terpaku dengan memakai kacamata manusiawi, kacamata ukuran dan barometer rasionalistik kita. Hari ini letakkan, coba dulu dengan kacamata iman, atau dari sudut Allah memandang, bukan dari sudut manusia memandang. Coba letakkan dulu itu. Lihat dulu pergumulanmu, lihat dulu bencana hidupmu, lihat dulu benturan keluargamu, lihat dulu benturan ekonomimu, lihat dulu penyakit keluargamu. Lihat dulu itu dengan cara Allah. Jangan dulu dengan cara manusia, supaya Anda bisa mampu melihat bahwa di dalam krisis sekalipun Allah bisa melakukan kebaikan. Bahwa di padang gurun pun Allah bisa memberikan air kehidupan. Bahwa di dalam batu-batu pun Allah bisa mencurahkan air kehidupan. Kalau Allah bisa memakai kematian menjadi keselamatan, apakah Tuhan tidak bisa memakai penderitaanmu untuk kebahagiaanmu di hari kelak? Kalau Allah bisa memakai salib, jalan derita itu untuk keselamatan, apakah tidak mungkin Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menuntun kita, membentuk kita dalam penderitaan itu untuk memperoleh mutiara yang indah dalam pergumulan itu? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Allah bisa melakukan itu, bahkan yang kita pandang akhir bisa menjadi awal, kematian menjadi awal atau jalan menuju keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Pandang dulu salib,
sebagai keselamatan, sebagai kasih Allah akan dunia ini salib. Jangan dulu terfokus kepada salib sebagai hukuman dan malapetaka. Kesalahan orang-orang yang ada di Korintus di luar agama Kristen waktu itu adalah bagi orang yang bodoh, salib adalah kematian dan maut. Tapi bagi orang yang percaya, salib adalah kehidupan dan keselamatan. Bapak Ibu, bagi orang yang percaya, benturan hambatan adalah peluang untuk melihat karya dan kreasi Allah atas hidupnya. Bukan penderitaan dan kematian. Salib itu kehidupan, di mana kasih Allah dinyatakan atas kehidupan kita. Di mana kasih Allah dinyatakan atas keluargamu yang sedang berantakan. Di mana kasih Allah sedang dinyatakan bagi penyakitmu yang mungkin kau pandang tidak akan disembuhkan. Tapi bagi Tuhan, penyakit itu pun bisa menjadi berkat bagi kehidupannya. Saya terkesan Bapak Ibu, mudah-mudahan Ibu itu tidak mendengar dia saya buat menjadi ilustrasi. Ada seorang pendeta kita yang mengalami anger dulunya, mengalami kemarahan yang tinggi ketika dia didiagnosis gagal ginjal. Ketika dia didiagnosis gagal ginjal, maka dia menggerutu kepada Tuhan. Tuhan, aku pelayan, aku aktif di gereja, aku mempersembahkan hidupku untukmu. Tapi kenapa aku harus gagal ginjal dan harus cuci darah? Lalu dia harus cuci darah di awalnya 1 kali sebulan, lalu naik lagi ke sekali 2 minggu. Bapak Ibu, sangat menarik. Kemarahan yang terjadi atas hidupnya, dipergumulkannya. Layakkah aku marah kepada Tuhan? Pantaskah aku marah kepada Tuhan dengan keadaanku? Karena begitu dia marah, kesehatannya semakin terpuruk. Lalu dia survive. Dia melihat, setelah dia membaca pikiran-pikiran Moltmann yang mengatakan Allah yang menderita, bahwa Allah adalah berpihak dan mendengar atau berada di dalam penderitaan kita, maka dia survive. Jangan-jangan Tuhan juga dalam penderitaanku ini, dia ingin memakaiku dalam penderitaanku. Lalu dia, Bapak Ibu Saudara, mulai menghibur dirinya sendiri. Setelah dia menghibur dirinya sendiri Bapak Ibu, lalu dia menjadi pengkhotbah bagi orang yang hadir, orang yang mencuci darah di rumah sakit itu. Setiap dia datang orang akan senang. Setiap orang yang putus pengharapan karena dengan cuci darah dulu itu sangat menakutkan. Kalau orang cuci darah, dia dulu diagnosisnya bentar lagi itu. Kan kira-kira begitu dulu. Sekarang itu sudah hal biasa. Tapi bagi dia ketika dia mengalami itu, dia berkhotbah bagi yang lain. Dia menunjukkan bahwa aku yang percaya saja bisa kena ini. Tetapi dalam kesemangatanku bersama dengan Kristus, maka aku bisa menjalani ini. Bapak Ibu, penyakitnya tidak sembuh. Tetapi dia bisa menerima itu dan memuliakan Tuhan melalui itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang pergumulan penyakit yang kita alami kadang tidak kunjung-kunjung selesai. Tapi bisakah itu menjadi alat bagi Tuhan memuliakan dirinya di dalam kita? Maka ada seorang yang pernah berkata demikian. Aku tidak berdoa supaya Allah mencabut kerikil-kerikil tajam dari jalanku, menyingkirkan kerikil-kerikil tajam dari perjalananku, dari jalan yang mau kulalui. Tapi aku berdoa supaya Allah memberiku kekuatan untuk melewati kerikil-kerikil tajam. Karena ketika dia melewati itu, maka dia semakin teruji. Sebagaimana yang disampaikan oleh 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Karena semakin disepuh, kita semakin teruji keberimanan kita, dan kita semakin teruji
kemurnian kita beriman kepada Kristus. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita miliki, persoalan yang kita miliki, itu bisa alat Tuhan. Jadi jangan ketika Anda punya penderitaan langsung stres berat. Coba dulu lihat, Tuhan, apa yang mau kau sampaikan kepadaku melalui penyakit ini? Tuhan, apa yang mau kau sampaikan kepadaku, apa yang mau kau pesankan kepadaku melalui penderitaan, melalui salib yang sedang kuterima sekarang. Rencana keselamatan yang bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat itu. Saya nggak tahu ada dari suku Nias di sini. Tsunami mengerikan. Ketika tsunami terjadi di Nias. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu setelah tsunami terjadi di Nias? Terjadi pemulihan untuk Nias. Dengan cara itu Allah memulihkannya. Kenapa? Karena dengan demikian ada banyak hal perubahan terjadi di Nias, termasuk perubahan dan pertobatan spiritual. Sehingga kalau Bapak Ibu pergi ke Nias, itu pagi-pagi jam 4 mereka sudah pergi ke gereja berdoa. Setiap hari. Itu berbeda dengan kita. Yang kalau berdoa setiap hari itu jadi persoalan. Kalau mereka itu menjadi budaya bagi mereka untuk berdoa. Karena mereka tahu tanpa Tuhan gampang saja kami selesai di tengah-tengah kondisi itu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang mau kita lihat, kita cek dalam kehidupan kita. Yakini dulu. Hal-hal yang mungkin kita anggap negatif, itu bisa juga dipakai oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Yang dikatakan di sini adalah seperti Kristus. Menutup khotbah ini, saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi kepada kita. Saya enggak sebut nama karena ini kisah nyata, nanti yang bersangkutan siapa tahu mendengar supaya enggak terganggu begitu. Ada sebuah keluarga yang takut dan taat kepada Tuhan ketika kami melayani di sebuah desa. Dan dalam ketaatannya ini, dia mempersembahkan waktunya, tenaganya untuk gereja waktu itu dalam masa-masa pembangunan dan juga dalam kegiatan-kegiatan kategorial dalam gereja juga dia aktif. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dia waktu itu berumur 45 tahun. Di umur 45 itu kami masih melihat belum ada keluhan yang disampaikan. Lalu dalam kesehatan tidak ada keluhan, kami latihan malam, misalkan hari ini, malam ini kami masih latihan kor untuk dinyanyikan di hari Minggu, kan kira-kira begitu. Lalu siap latihan, besoknya dia masih bangun dengan sehat, nggak ada keluhan juga. Waktu tidur juga nggak ngeluh gitu. Lalu tiba-tiba dia tersungkur ketika duduk di kedainya, karena dia buka kelontong sama kedai kopi. Lalu dia tersungkur ketika setelah siap memberikan kopi ke orang yang memesan gitu. Lalu dia duduk langsung tersungkur. Dan begitu tersungkur, Bapak Ibu, dia meninggal dunia. Yang menjadi persoalan adalah keluarga ini kaku. Istrinya dulu adalah orang yang tidak tahu apa-apa dalam hal bertani. Si bapak inilah yang menghandle semua pekerjaan-pekerjaan pertanian mereka, sehingga si ibu tidak dilibatkan. Lalu yang menarik Bapak Ibu, ketika bapak ini masih hidup, si ibu ini sering pingsan. Hampir setiap minggu dia pingsan karena ada gangguan jantung. Dan tangannya selalu keringat basah, kakinya juga sering keringat basah. Jadi memang tidak pernah periksa jantung, namun dalam bayangan saya itu kemungkinan besar adalah ciri-ciri daripada gangguan jantung yang dialaminya. Lalu dia selalu pingsan setiap sekali seminggu. Lalu dia juga tidak mengetahui bagaimana kerja di ladang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika si bapak ini meninggal, semua menjerit-jerit, semua seolah-olah menyalahkan Tuhan. Tuhan di mana kau? Bapakku kan baik, bapakku kan taat ke gereja, bapakku berdoa.
Kami masih muda-muda, Tuhan mau pisahkan kami dengan orang tua kami. Kami mau kemana? Di mana Tuhan? Tuhan tidak adil. Kan gitu, kalau kita menderita, cenderung kita mengatakan Tuhan tidak adil. Lalu dalam hal itulah Bapak Ibu, ketika dalam acara penghiburan penguburan, khotbah inilah yang saya sampaikan kepada mereka. Lalu mereka agak sinis dengan saya waktu itu. Bagaimana mungkin penderitaan kematian ini bisa menjadi hal yang baik bagi kami? Ini jelas kematian, masa dibilang kebaikan? Ini kontroversial gitu. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak-anaknya juga adalah anak-anak yang tidak mandiri, yang manja, tidak tahu apa-apa. Sehingga kalau diikuti-ikuti, kemungkinan kalau ini berlanjut kemanjaan ini, spoilnya ini terjadi terus, maka mereka tidak akan berhasil. Mereka akan punya masa depan yang buruk begitu. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lalu Allah berbicara, bukan terang-terangan Allah berbicara, tapi dari proses itu Allah berbicara. Di 6 bulan kemudian, si ibu ini terpaksa, mau tidak mau, harus terjun ke kebun. Dia mulai kerja, dia mulai membersihkan gulma-gulma di ladangnya. Lalu ketika dia membersihkan itu dia keringat dan badannya capek. Akhirnya Bapak Ibu, si ibu ini gak pernah pingsan. Artinya dengan cara itu Allah memproses untuk hidupnya baik. Si anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bekerja, yang bahkan spoilnya, tapi begitu benturan itu muncul, mau tidak mau mereka harus terjun bersama dengan ibunya. Lalu mereka menjadi orang yang mandiri dan dapat bertanggung jawab atas hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau kita melihat ini dari hanya sebatas duka dan bencana, kalau kita hanya melihat dengan kacamata manusia, maka kita akan berakhir dengan penyesalan, dengan kedukaan, dan berakhir dengan sungut-sungut, bahkan dengan keletihan. Tetapi kita melihat dengan kacamata Allah, maka kita akan melihat di dalam duka Allah menitipkan sukacita. Di dalam pergumulan Allah menitipkan ada berkat dan jalan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu, kita nyanyi lagu Allah peduli. Bayangkan segala pergumulanmu, ikuti. Coba bayangkan pergumulan apa yang berat bagi hidupmu. Pergumulan apa yang terbeban bagi hidupmu sekarang? Apakah keluargamu? Apakah suamimu? Apakah istrimu? Apakah engkau tidak sejalan dengan anak-anakmu? Atau apakah misalkan pacarmu mengkhianatimu kalau kau anak muda? Atau kuliahmu sedang terbentur, sudah diambang garis DO? Atau yang lain sebagainya, bahkan mungkin engkau begitu payah menjumpai dosen pembimbingmu dan lain sebagainya. Apakah penyakit orang tuamu atau penyakitmu, atau penyakit orang lain, penyakit anakmu? Coba lihat. Mari izinkan Allah berkarya memproses Anda untuk mengalami kebaikan dalam situasi itu. Kita nyanyikan lagu Allah peduli. Sambil kita tutup mata, bayangkan aja semua. Rasakan Allah berkarya atas hidup kita. Allah peduli atas persoalanmu Bapak Ibu, atas pergumulanmu. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
kita hadapi akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita nyanyikan lagu ini dengan suara yang sangat lembut. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Oh, apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita berdoa, ya Tuhan, kami tahu dan kami menyadari bahwa Engkau mengerti segala keluhan-keluhan, persoalan dan beban kehidupan kami. Tapi kami kadang mengeraskan hati dan menjauhkan diri dari Tuhan, seolah-olah Allah tidak ada di dalam tangisan kami, seolah-olah Allah tidak ada di dalam penyakit, di dalam pergumulan, benturan, dan situasi krisis yang kami hadapi. Tapi hari ini kami disadarkan Allah menanti kami, bahwa Allah juga turut menderita bersama-sama dengan kami. Allah juga menangis bersama dengan kami dalam penderitaan-penderitaan yang kami lalui di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan tidak berfokus kepada penderitaan, namun kami mengarahkan hidup kami, mata kami kepada Tuhan Yesus. Karena begitu kami mengarahkan mata kami kepada Tuhan Yesus, kami akan menjadi seperti Petrus yang berjalan di atas air menuju kepada Kristus. Karena arahan hidupnya hanya kepada Kristus, sehingga dia mampu melampaui danau, gelombang, dan angin yang berhembus. Hari ini kami mau dan rindu, kami hanya tertuju kepada Kristus sang kehidupan itu sendiri, agar kami dipulihkan satu demi satu dari penyakit, dari stres yang kami miliki, dari gangguan-gangguan yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami.
bahkan dari tekanan ekonomi atau tekanan keluarga yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, bahwa di salib itu bukan hanya penderitaan, tetapi ada yang lebih besar. Di salib itu ada kemenangan dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memberi persembahan tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian firman-Nya, kita serahkan persembahan kita.
Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau adalah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom kakak abang semuanya. Kami dari PPG KPI Pamen akan melakukan evangelisasi KOR dalam rangka mengikuti kompetisi di Samosir International Choir Competition. Kami harap kakak dan abang menyediakan waktu sedikit untuk kami melakukan evangelisasi kami dan memberikan dukungan sumbangan. Terima kasih.
Terima kasih untuk sumbangan dan juga dukungan dari kakak abang. Tuhan Yesus memberkati.
mikir jabatan kami. Page na buah ko page yang itu na buah ko page na digan